Kalau untuk mereka perempuan hunna, kemudian mana ini kok salah terus hunna. Nah, itu kan mereka laki-laki sama mereka perempuan. Berarti nanti kata cantiknya, misalkan cantik atau tampannya, itu menggunakan jamak juga. Gimana penggunaannya kalimat cantik atau tampan dalam jamaknya? Itu bisa pakai jamiluna, atau kalau jamiluna itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan jamilatun, ini jamilatun. Kalau untuk laki-laki atau perempuan jumala. Jadi jamaknya cantik atau ganteng itu tuh ada berbagai macam. Jadi bisa jamiluna, bisa jamilatun, bisa jumalau. Kalau jumalau itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Kalau jamilatun untuk perempuan, kalau jamiluna khusus untuk laki-laki saja. Jadi kalau misalkan saya mau bilang, antum mau bilang mereka laki-laki tampan, berarti kayak gimana? Jamiluna. Kalau mereka perempuan cantik? Hunna jamilatun. Kalau kalian perempuan cantik, bukan mereka ya, kalian apa berarti kalau kalian? Hunna jamilatun. Apa? Antunna jamilatun. Antun jamilatun. Kalau kami, misalkan kami cantik, gimana? Nahnu jamilatun. Nahnu Nahnu jamilun. cantik. Jamilatun. Ya, kalau mau yang aman tuh langsung jumala. Itu boleh laki-laki perempuan. Nahnu jumala, bisa gitu. Terus kemudian itulah ya, kalau dhamir munfasil, dhamir muttasil seperti yang kita praktekkan kemarin. Cuma tambahannya kalau misalkan yang bergaris miring itu hi, hima, him sama hinna, haknya itu diharokati kasroh kalau misalkan jatuh setelah harokat kasroh ataupun jatuh setelah ya. Contohnya yang jatuh setelah kasroh bikolamihi, bikolamihim, bikolamihima, bikolamihinna gitu. Jadi sebelumnya hak domir itu ada huruf yang berharakat kasroh, maka hak domirnya itu juga harus dikasroh. Atau ada ya sebelumnya domir ha seperti alaihi, makanya alaihim ya, bukan alaihum gitu. Terus kemudian kalau misalkan isim kata benda bertemu dengan domir, maka itu menjadi kepemilikan. Contohnya kitabnya aku, berarti gimana bilangnya kalau kitabku? Kenapa? Kitabi. Akhi bisa di ini kan nggak dibenarkan dulu nggak mikrofonnya, soalnya nggak terlalu kedengeran Ki. Susah saya tuh ininya. Atau memang sudah segitu? Emang udah benar? Suaranya nggak terlalu jelas. Mungkin internal. Kenapa? Internal. Bentar ya, coba saya pakai headset. Sambil lalu saya pasang headset. Coba sekarang kalau kitab kalian perempuan gimana? Kitabnya kalian perempuan. Kuma. Kalian perempuan banyak, bukan berdua. Kalian perempuan banyak. Kita? Kunna. Iya. Hunna atau kunna?
kunna. Kitabukunna ya, pakai kaf. Kitabukunna kalau kalian. Intinya kalau dari domir huwa sampai hunna itu orang ketiga. Jadi kalau orang yang nggak kelihatan kayak mereka, dia, itu berarti pakai yang hunna atau hum atau huma atau hiya. Tapi kalau kalian, kamu, pokoknya yang sekiranya ada di depan mata ketika ngobrol, berarti itu pakai dari anta sampai antunna. Nah, kalau pembicara yang pertama itu ana atau nahnu. Kalau ana itu sendirian, kalau nahnu itu bareng-bareng. Terus nahnu itu juga dikatakan sebagai selain domir untuk pembicara itu juga disebut sebagai mu'adzam nafsah namanya. Mu'adzam nafsah kayak gini tulisannya nih. Saya kasih tahu. Mu'adzam nafsah. Nah, apa artinya mu'adzam nafsah? Artinya memuliakan diri sendiri. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an itu Allah itu menyebut dirinya menyebut dirinya sendiri dengan kami, dan kami menciptakan langit dan bumi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memuliakan dirinya sendiri, memuliakan diri Allah, dan juga mendidik kepada hamba-hambanya bahwasanya kita tuh jangan keakuan, tidak boleh sombong gitu. Makanya disebut nahnu itu domir yang mu'azzam nafsah gitu. Terus kalau misalkan kitabnya mereka laki-laki gimana? Kitabuhum. Ya, udah ya. Ya benar, kitabuhum. Sudah. Kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran. Kedengaran. Kalau misalkan bersambung dengan kata, kan kalau bersambung sama isim itu berarti isim domir, kepemilikan. Kalau misalkan nanti ada domir yang bersambung dengan kalimat fiil, berarti posisinya menjadi objek. Contohnya, antum taunya kalau kalimat fiil dalam bahasa Arab apa? Menolong. Apa bahasa Arabnya menolong? Apa? Ada. Nasoro ya. Nasoro itu menolong. Jadi kalau misalkan kan nasoro itu artinya dia satu laki-laki menolong. Intinya dia menolong gitu kan. Dia menolongmu berarti gimana? Ya. Yang koru Gini dulu. Pakai yang fiil madhi aja biar gampang. Kalau yang suru itu kan fiil mudhari'nya. Sekarang kita pakai nasoro dulu. Coba nasoro ditasrif ke bawah pakai hu nih. Nasorohu, nasorohuma. Coba lanjutkan ke bawah. nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasorohu, nasorohuma, nasorohunna, nasoroka, nasoroki, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasorona, nasorotu, Apa? Nasoroni. kamu, nasorona. Kalau kolamuhu coba ditasrif juga. Di ini ke bawah. Kolamuhuma. Kolamuhu, kolamuhuna, kolamuhi, komaluha, komaluhuma, Kolamu. Bukan komalu. Terus kolamu, tak kolamu, kuma, kolamu, kum, kolamu, kuma, kolamu, kunna, kolamu, kolamu, na. apa kolamuni? Kolami ya, bukan kolamuni. Kolami. Kolamuna. Kolamona, betul. Oke, sekarang kan tadi kan udah belajar nasrif yang nasrohu. Kalau nasrohu itu artinya
dia telah menolong dia laki-laki. Kalau nasorohum misalkan, dia telah menolong mereka laki-laki. Kalau dia telah menolongmu berarti gimana? Menolongmu laki-laki, dia telah menolongmu satu laki-laki, gimana? Nasoro ini nasoro Hmm? nasoro Dia menolongmu, dia menolongmu. Itu nasoro artinya udah dia, artinya dia telah menolong, nasoro. Jadi tinggal cari yang domir munya. Kalau kamu yang mana, coba dilihat dulu di subjek, coba itu lihat kan. Kalau kamu laki-laki berarti ininya apa? Domirnya yang jadi subjek apa? Anta kan. Nah, jadi diluruskan. Nasoroka, betul. Berarti dia telah menolongmu, nasoroka gitu. Kalau misalkan dia telah menolong dia perempuan, gimana? nasoro Nasoroha, betul. Dia telah menolong kalian perempuan. nasoro kunna Nasorokunna. Dia telah menolongku. nasoroni Dia telah menolong kita. nasorona Betul. Sampai sini sudah difaham ya? Ada pertanyaan dulu sebelum kita menambah pelajaran? Udah ya, paham ya insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang isim isyarah dulu ya. Apa mana ini isim isyarah? Nah, oke. Sepemahamannya Akhi Friosa, isim isyarah itu apa tuh? kata tunjuk Pernah dengar isim isyarah nggak sebelumnya? Belum? pernah Oke, jadi, oh pernah. Iya, pemahamannya Akhi Friosa apa? Apa tuh isim isyarah tuh? Sepemahamannya antum aja ya. kata tunjuk Kata apa? Kira. Iya betul, kata tunjuk. Jadi ada kata tunjuk kalau untuk lit takrib artinya itu katlil qorib, artinya itu untuk kata tunjuk yang dekat. Kemudian ada lil ba'id, kata tunjuk yang jauh. Kalau untuk yang dekat berarti hadza, ini, hadzani. Pokoknya artinya tuh ini semua. Cuma bedanya hadza itu untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. Dan itu juga bermakna tunggal untuk satu. Hadzani, hatani untuk dua, menunjukkan makna dua. Haulai ini sama-sama meskipun muzakkar muannas antara muzakkar sama muannas sama-sama ya. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Kalau hadza menunjukkan satu yang tunggal, hadzani menunjukkan dua sesuatu yang ditunjuk gitu. Jadi harus sesuai nanti antara muannas muzakkarnya, kemudian antara mufrad tasnya sama jamaknya. Maksudnya sesuai sama apanya? Sesuai sama yang ditunjuk gitu. Jadi kan ini namanya isyarah, semuanya isyarah. Kemudian yang ditunjuk itu disebut sebagai musyar ilaih. Oke. Kalau kata tunjuknya disebut apa tadi? kata tunjuknya isim isyarah Kalau yang ditunjuk? isyar ilah Musyar ilaihnya. Nah, jadi musyar ilaihnya misalkan anak ini. Nah, anak ini berarti yang musyar ilaih yang mana tuh? Anak ini, anak anak atau ini yang musyar ilaih? ini anak Anak. Nah, yang ditunjuk. Jadi yang ditunjuk tuh anak. Oke, betul. Nah, misalkan
lagi contohnya ya. Berarti bahasa Arabnya anak apa? Anak laki-laki apa? Apa yo? Ibnun. Ya, bisa ibnun. Pak, bisa waladun, bisa ibnun, bisa waladun. Kita pakai waladun ya. Ntar. Jadi gini nanti. Mana sudah? Nah, pakai papan. Ini kelihatan kan ya? Yang saya share screen ini? Kelihatan lihat. Kelihatan. Oke. Nah, jadi nanti kayak gini peraturannya. Misalkan hadza hadza al waladu. Nah, hadzal waladu, anak ini gitu. Jadi yang hadza ini adalah isyarahnya, al waladu musyar ilaihnya. Jadi karena hadza ini mudzakkar, karena al waladu mudzakkar, maka isim isyarahnya pakai yang mudzakkar juga. Karena al waladu ini tunggal atau satu, maka hadza juga menggunakan yang tunggal. Berarti kalau misalkan dua anak ini berarti gimana? Yang laki-laki, dua anak laki-laki ini berarti Awani. ha Waladani. ha Awani. ha Waladani. hadanil waladani. Oke, hadanil waladani. Nah, kalau misalkan jamaknya apa? Gimana? Haula wala ya. Oke, jamaknya walad itu auladun. Berarti gimana? Haula Auladu. al aulad, betul. Haula il auladu. Nah, kayak gini ya. Haula il auladu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah salah. Yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan setelahnya isim isyarah itu ada alnya, maka kayak misalkan hadzal waladu. Nah, al waladu itu kan ada alnya. Maka hadza itu posisinya sebagai isyarah, al waladu sebagai musyar ilaihnya. Tapi kalau misalkan setelahnya hadza tidak ada alnya, contohnya hadza waladun, maka posisinya ini bukan lagi sebagai isyarah dan musyar ilaih, tetapi posisinya sebagai subjek dan predikat, atau kalau di dalam ilmu nahu disebut sebagai mubtada dan khobar. Maknanya nanti kayak gimana? Nah, maknanya nanti kayak gini jadinya. Kalau tadi hadzal waladu, anak ini, itu nggak lengkap kan? Karena ini sudah jadi susunan subjek sama predikat, otomatis kalimatnya ini sempurna. Ini adalah anak laki-laki. Nah, gitu nanti maknanya. Hadza waladun atau hadzani waladani haulai auladun. Ini adalah dua anak laki-laki, ini adalah banyak anak laki-laki gitu. Bisa difaham sampai sini? Insyaallah. Jadi untuk untuk menjadikan isyarah sama musyar ilaihnya itu harus ada alnya. Jadi dilihat aja setelah isyarah ada alnya apa enggak. Oh, kalau setelahnya isyarah ada alnya berarti dia sebagai musyar ilaih. Tapi kalau setelahnya isyarah, setelahnya kata hadza itu tidak ada alnya, oh berarti itu sebagai predikat atau sebagai khobar gitu. Oke, sekarang ayo dibuka pertanyaan dulu. Belum ada. Belum ada. Bisa difaham ya? Coba, kalau misalkan saya bilang kayak gini, bahasa Arabnya anak perempuan apa? Waladatun. Apa? Waladatun. Tolabatun. Tolabatun itu
murid perempuan. Kalau anak perempuan itu kalau anak perempuan itu bintun. Nah, coba anak perempuan ini gimana? Anak perempuan ini Hadhihi bintun. mm, Bintun. hadhil bintu. Betul. Hadhil bintu. Kalau dua anak perempuan. Dua anak perempuan ini Atani bin Atani bintam ada alnya apa enggak? atau Ada, betul. Kalau misalkan mereka anak perempuan, anak-anak perempuan ini gimana? Anak-anak perempuan ini kalau ininya ya jamaknya itu banat gini. Banatun. Nah, banatun itu jamaknya. Anak-anak perempuan ini ulai anak haula ulai al-banatu. haula ilbanat. Betul. Kalau ini adalah anak-anak perempuan. Ulai banatun. Haula ibanatun. Oke. Tinggal pengaplikasiannya aja nanti ya. Misalkan satu lagi deh. Itu anak perempuan. Itu adalah anak perempuan. Gimana? Tilka banatu. Anak laki-laki itu Walida al-walad. oke, sudah paham insyaallah. Kalau udah nggak ada pertanyaan, maka kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bentar. Mausul ya, mausul. Isim mausul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada isim mausul sekarang. Isim mausul, apa isim mausul itu? Belum tahu. Oke, isim mausul itu kata sambung. Jadi isim mausul digunakan untuk menyambungkan kata dengan kata lainnya. Nah, itu kalau misalkan huwa itu untuk artinya ini kalau mausul itu artinya yang biasanya. Yang kadang diartikan perkara atau diartikan yang. Kalau alladzi itu untuk satu orang yang mudzakkar, allati untuk satu orang yang muannas, alladzani, alladzaini, allatani, allataini itu untuk dua orang yang laki-laki dan perempuan tergantung ya. Itu ada dua. Yang alladzani, allatani itu yang menjadi subjek. Alladzaini dan allataini untuk yang menjadi objek nanti penggunaannya. Kayak kemarin ada perubahan gitu. Kemudian alladzina, allati untuk tiga orang atau lebih. Jadi dhamirnya hum atau hunna. Gitu, 3 orang atau lebih. Itu jamak, untuk jamak. Sedangkan ma dan man itu isim mausul yang boleh mudzakkar muannas 1, 2 atau 3 orang. Jadi sama-sama boleh. Jadi umum kalau yang ma sama man itu ya, sama-sama bisa dipakai gitu. Terus ini untuk catatan, diingat-ingat. Untuk isim mausul tidak ada perubahan dalam posisi subjek dan objeknya kecuali yang saya jelaskan tadi, kecuali lafadz yang bergaris bawah.
Berarti yang bergaris bawah apa lafadznya? Al-Nazani, Al-Nazaini, Al-Latani, Al-Lataini. Oke, berarti di yang musanna atau tasniah ya, cuma itu perubahannya. Itu catatan yang pertama, jadi nggak ada perubahan. Untuk catatan yang kedua, isim mausul harus sesuai antara mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Kayak isim isyarah tadi itu kan isyarah juga harus sesuai kan. Mufrad sama-sama mufrad, tasniyah sama-sama tasniyah, begitupun dengan jamaknya. Kecuali lafadz ma dan ma, itu yang saya jelaskan tadi, itu bisa digunakan untuk tunggal, berdua, ataupun jamak. Nah, sekarang kita pergi ke contohnya ya. Contoh, misalkan saya catat aja kayak tadi, biar lebih paham. Misalkan ya, at-thalibu, apa artinya at-thalibu? At-Thalibu, murid. Apa? Mahasiswa. At-thalibu murid. At-thalibu alladzi, gini kan, alladzi yajlisu. Mana ini salah sudah. Alladzi yajlisu. At-talibu alladzi yajlisu alal kursi alal kursi mahirun. At-talibu alladzi yajlisu alal kursi mahirun. Murid yang duduk di atas kursi pintar. Murid yang duduk di atas kursi itu pintar loh. Murid yang duduk di atas kursi itu pintar. Itu untuk yang mufrad mudzakkar. Kemudian coba kalau yang tasniyah mudzakkar berarti kayak gimana? Atau apa? Atau At-Talibani, ya betul. At-talibani. At-talibani. Al apa yo? Al-Lawani, Betul. Alladzani. Berarti iya, fiilnya juga ikut nanti. Yajlisani alal kursi apa yuk? Mahirunnya tuh jadi apa? Jadi gimana? Mahirani, Betul. Mahironi. Lah mana dah? Mahironi. Nah, itu yang tasniyah mudzakkar. Sekarang yang jamak mudzakkar. Jamaknya tolibun apa kemarin? Lab, At-tullabu. Apa at-tullabu? Al-Lawina, Betul. Alladzina tahu kalau fiil nggak? Kalau fiil tahu. Yajlisuna alal kursi apa? Ayo apa yo? Mahirun, Betul, mahirun. Oke, paham. Coba antum sekarang kerjakan yang buat Manas. Ayo dikerjakan, ana yang mengetik aja, yang ngetikin. Kita coba-coba. Gimana? At-Talibatu, Tar. Toli batu. Gimana? Terus? Allati, Alati
tajlisu, Apa? Iya jelisu apa tajlisu? tajlisu, Tajlisu ya. Betul. Tajlisu allati tajlisu alal alal kursi, mahiratun. Betul, mahiratun. Yes, mantap ini udah paham. Lanjut. Atau Apalibah. gimana? Ayo. Antum Akhi Friosa itu masih bingung buat mentasniahkan ini, muannas. Atau li tinggal ditambah tak kan ini atau li batu kan. Jadi setelahnya tak tinggal ditambah alif dan nun aja. Oh iya, berarti kalau yang tambah tak mana? Mana salin ya? Atau Gimana? Taknya kan ini atau li batu kan perempuan. Setelahnya tak ditambahin alif sama nun aja. Atau li batani, betul. Atau libatani gitu. Terus alatani, alatani. tajlisu, Untuk perempuan dua. Kalau di sini kan ya jelisani. Berarti kalau di sini taj. Betul taj. tajlisata, Nggak usah tajlisata. Kan udah tak. Kalau yang di atas kan iya jelisani. Kalau di sini kan udah tak. Tajlisani alal kursi. Gimana? Mahiratan betul. Terakhir jamaknya perempuan atau libatun di jamak muannas salimkan jadi gimana? apalibat, apalibatu, Toknya panjang apa enggak? panjang, apalibatu, Atau libatu apa? allati, tajlisunna, ya jelis. Nah itu nanti gak apa-apa kalau ini belum bisa soalnya masih belum nyampe pelajarannya ya. Ini masuk ke tasrifan fi'il. At-talibatu allati ya jelis na alal kursi mahiratan, kok mahirotani dijadikan jamak muannas salim mahirat, mahi ro tak marbuto apa tak tanis? taknis, Tak tanis mahirot. Iya kayak gitu ya pemakaiannya. Nah kayak gini. Kemudian itu untuk pemakaian yang domir-domir yang ini apa alladzi allatani dan lain sebagainya. Untuk pemakaian ma sama man itu tuh boleh dipakai mudzakkar muannas. Jadi sama-sama boleh. Contohnya seperti uhibbu, apa artinya uhibbu? Ana uhibbu kafillah gitu biasanya. Apa tuh uhibbu tuh? Uhibbu apa artinya uhibbu? Aku mencintai atau menyukai ya. Uhibbu ma tuhibbu. Jadi aku suka sesuatu yang kamu suka gitu. Jadi ma bisa diartikan sesuatu, bisa diartikan apa. Tapi bukan apa pertanyaan ya. Uhibbu ma tuhibbu. Uhibbu aku suka apa yang kamu suka gitu artinya nanti.
Jadi nanti kan ada ma yang artinya apa. Nah itu kalau ma yang artinya apa atau pertanyaan itu namanya istifham. Tapi kalau ma yang artinya sesuatu atau kayak gini di tengah-tengah kalimat itu berarti mausul. Uhibbu ma tuhibbu itu untuk yang mufrad. Atau untuk yang tasniah bisa uhibbu ma tuhibbani. Tuhibbani. Dan yang terakhir tuhibbu ma tuhibbuna. Apa berarti, gimana maknanya berarti kalau uhibbu ma tuhibbuna, apa artinya berarti? Aku menyukai apa yang kamu sukai. Apa yang kalian sukai. Ya, kalau yang man anzuru man yajlisu hunaka. Aku melihat, artinya man itu siapa atau seseorang. Anzur, aku melihat anzuruman, aku melihat seseorang yajlisu yang duduk hunaka di sana. Jadi itu untuk yang mufrad. Atau anzuru man yajlisani. Aku melihat orang yang keduanya duduk di sana gitu. Hunaka. Terakhir anzuru man yajlisuna hunaka. Gimana berarti yang terakhir ini artinya? Anzuru man yajlisuna hunaka. Aku melihat siapa yang di sana. Aku melihat orang yang mereka itu duduk di sana. Tak, aku melihat orang banyak yang duduk di sana. Gitu bisa. Itu saya screenshot tuh penjelasannya. Silakan, ada pertanyaan? Mafhum? Sudah ya? Paham ya? Paham. Nanti bisa dipelajari lagi. Ini saya share di grup nanti. Dan sekarang kita praktek dulu ya. Masih ada waktu untuk praktek. Dibuka kitabnya. Mumpung saya ingat, saya share dulu. Show. Biar bisa diingat-ingat ya, contohnya saya share. Kemarin saya lupa nggak share yang ini. Sudah dibuka kitabnya? Bentar, saya yang belum buka ternyata. Safina. Kemarin nyampe di mana sih? Al-Ma'ul Qalil ya? Qullatani fa aktsara. Oh, yaudah ini aja Al-Ma'ul Qalil, coba dibaca ulang. Al-Ma'ul Qalil dibaca. Bismillah. Aku qalilun katsiran. Al-qalu ma'lunai kullatai kasiru kullatani fa'aktaru
salah kalilu yatanajjasu fi uqu'i an uqu'i an najasati fihi fa innam yatawayyar illa wal ma'u al kathiru la yatanajjasu illa tawayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Betul. Oke, al-ma'u qalilun wa katsirun. Sekarang fal qalilu madunal qullataini. Nah, tuh. Coba di sini kira-kira di teks yang dibaca barusan ada isim mausul enggak? Ada. Ada Mana? Lafat ma. Tadi penghukuman untuk ma gimana katanya? Ma bisa digunakan kapan? tapi itu kurang kedengaran Kenapa? yang hukum. Penggunaan ma tadi penggunaan ma tuh gimana katanya penggunaan ma? Tapi penjelasannya kurang. Oke. Kalau penggunaan ma itu bisa digunakan secara umum, baik untuk laki-laki, mudzakkar atau muannas, dan baik itu mufrad, tasniyah ataupun jama' gitu. Jadi itu penggunaan ma. Berarti kalau misalkan dimaknai kayak gimana? Fal qalilu madunal qullataini. Gak usah lihat ke makna sininya, gak usah lihat ke makna yang di bawah. Coba diartikan sendiri. Fal qalilu adapun dari yang atas coba al-ma'u adapun air itu qalilun sedikit wa katsirun dan banyak. Fal qalilu adapun Walaupun sedikit air yang sedikit ma benar kulata ini walaupun yang berkurang ma adalah perkara dunal kullata ini jadi diartikan perkara atau sesuatu gitu kan tadi. Ma adalah perkara atau apa atau sesuatu dunal kullata ini yang tidak sampai 2 kullah kayak itu nanti pemakaiannya. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati. Wuqu'i ini kira-kira kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya berbesar kemasukan huruf jar. Kira-kira ini masuk ke ma'rifat atau nakirah? ma'rifah Ma'rifat dengan apa? gitu Mudhof fihi. Kira-kira fihi itu masuk ke dhamir munfasil atau muttasil? pasti Muttasil yang jadi objek atau yang kepemilikan? akses Bukan ya, kalau objek itu sebenarnya ini nggak masuk keduanya ya karena bersambung dengan huruf. Tuh. Jadi kalau yang kepemilikan itu kan bersambung dengan isim. Kalau yang fiil, kalau yang jadi objek itu bersambung dengan fiil. Ini bersambung dengan huruf, jadi gak masuk keduanya. Fi itu kan huruf jar. Oke, sekarang Ana tanya, kenapa itu dibaca hi, tidak dibaca hu, tidak dibaca ha? sebelumnya ada Mana iya-nya itu? Iya-nya mana itu?
sebelumnya ya. Jadi sebelum ha domir ada ya yang sukun. Makanya dibaca fihi. Hi itu domir yang mudzakkar mufrad gaib. Mudzakkar laki-laki, mufrad tunggal, gaib orang ketiga atau tidak terlihat. Harusnya bukan, nggak harus orang ya. Yang ketiga pokoknya. Kira-kira itu balik kemana itu haknya? Al-Qalil. Iya betul, ke al-qalil. Lam yataghayyar. Lam itu masuk ke apa? Masuk kalimat apa? Isim, fi'il atau huruf? Huruf. Masuk ke huruf. Oke. Huruf apa? Tahu kalau itu huruf apa? Nggak tahu. Belum. Oke. Kalau yataghayyar, kira-kira masuk fi'il, isim atau huruf? Berubah. Yataghayyar, berubah. Fi'il. Fi'il, betul. Yataghayyar itu fi'il. Kemudian kalau ilam yataghayyar masuk kalam, kalim, kalimat atau qaul? Qaul. Masuk qaul. Selain qaul apa lagi? Apakah ini masuk ke kalimat? Kalimat kitab. Tidak. Apakah masuk kalim? Kitab. Apakah masuk ke kalam? Iya. Tidak. Jadi ini cuma qaul aja ya. Qaul. Oke, qaul saja. Sudah cukup. Ada pertanyaan? Kalau belum. Enggak ada. Kalau udah nggak ada ya sudah ya. Ini kita akhiri. Misalkan nanti ada yang penjelasan masih belum jelas atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan secara pribadi kalau nggak mau di grup. Marilah kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.